wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Pagi, Bu. Pagi. Gimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu selalu diberi kesehatan ya, Bu ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya nih, Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Tujuan saya wawancara hari ini adalah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual saya di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Nah, yang pertama tugas saya adalah mewawancarai kepala sekolah, yaitu kepala sekolah saya sendiri, yaitu Ibu Muhairani SPD SD. Dan yang kedua nanti saya akan mewawancarai kepala sekolah dari sekolah yang terdekat di sekolah kita. Bagaimana Ibu? Apa Ibu berkenan untuk saya wawancarai, Bu? Siap. Terima kasih ya, Bu. Ya. Baik, Bu, saya akan mulai melanjutkan pertanyaan saya yang pertama. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Boleh saja kasus-kasus itu yang terjadi baru-barusan atau yang sudah beberapa waktu yang lalu terjadi. Biasanya kalau kasus-kasus seperti itu, saya mengidentifikasikannya itu pertama, misal saya udah tahu nih seseorang itu ada mengalami kasus seperti itu kan. Saya awalnya saya memantau dulu, saya perhatikan, saya lihat dulu, saya carilah info-info tentang mereka. Kemudian kalau sesudah saya tahu penyebabnya apa, saya akan panggil guru tersebut. Saya akan panggil cuma berdua, saya tanya, kok bisa terjadi masalahnya dari itu. Jadi identifikasinya pertama kali saya cuma memperhatikan, saya pantau, saya cari tahu tanpa sepengetahuan guru tersebut. Baik, jadi cara Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah dengan cara Ibu memperhatikan di awalnya, lalu Ibu cari info penyebabnya apa, dan Ibu memanggil dan mengajak bicara ya, Bu ya. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang terjadi tadi? Pertama kan gini, udah saya pantau tadi, saya udah cari tahu, kemudian saya panggil yang guru tersebut, kami bicara berdua, cari diskusi apa penyebabnya, kemudian saya kasih dia masukan, saya kasih dia peringatan lah gitu. Kemudian kalau udah saya terima, maksudnya itu kesepakatan berdua, nanti di forum rapat itu nanti saya kasih tahu dengan majelis guru agar tidak ada apalagi bicara di belakang atau tidak ada curiga lagi. Ada lagi, Bu? Cuma ke situ. Oke. Nah, jadi cara Ibu menjalankan keputusan Ibu ini setelah Ibu pantau, Ibu cari tahu penyebabnya, lalu Ibu ajak diskusi. Nah, langkah selanjutnya adalah Ibu memberitahukan kepada rekan-rekan kerja melalui forum rapat ya, Bu. Iya, benar. Langkah yang luar biasa ya, Bu. Nah, apakah Ibu mempunyai langkah-langkah tersendiri atau prosedur seperti apa sih yang Ibu terapkan ketika Ibu mengambil keputusan? Poin-poinnya seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan? Ibu, langkah-langkah itu itulah pertama tadi Ibu memantau gitu kan. Kemudian Ibu ajak diskusi, Ibu tanya penyebabnya apa, diskusi lah ibaratnya. Udah dari diskusi antara Ibu sama guru tersebut, baru Ibu tarik kesimpulan dari itu, baru nanti kita kasih tahu ke forum guru, majelis guru. Berarti itu langkah-langkah dari Ibu ya, Bu ya, prosedur yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan, yaitu Ibu pantau dan perhatikan masalahnya bagaimana ya, Bu, perkembangan masalahnya, terus Ibu diskusi, Ibu tarik kesimpulan, lalu Ibu forumkan ke rekan-rekan kerja. Baik, Ibu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah nih, nah hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi Kalau tadi? Ibu yang efektifnya itu diskusi ya, bicara, komunikasi itu yang penting. Dengan siapa saja, Bu, biasanya, Bu? Dengan semua majelis guru, terutama yang ada masalah. Nah berarti yang paling efektif adalah Ibu
dialog positif ya Bu Iya, ya, iya, benar. bicara dengan rekan-rekan kerja gitu dan yang ada masalah. Nah untuk selanjutnya Bu, nah ketika Ibu menjalankan pengambilan keputusan nih, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Ibu? Pasti ada dong Bu ya tantangannya Pasti ya. ada. Nah apa aja tuh Bu Ya, tantangannya? kalau Ibu tantangan pertama pribadi guru tersebut, individunya. Karena apa? Karena setiap individu itu beda-beda. Terkadang ada yang kita kasih masukan dia mau terima, terkadang tidak ada mau. Dia Iya, masih iya. kuat dengan pendirian dia. Iya benar-benar. Itu. Kedua, mungkin waktu ya. Waktu itu terkadang mungkin kita udah netapkan nih hari ini lah sama Ibu, hari ini lah mau manggil si A. Ternyata ada kegiatan lain, jadi mungkin terpending. Tapi intinya kalau hambatan yang apanya individu guru tersebut. Jadi tantangan yang Ibu hadapi adalah karakter yang berbeda dari setiap guru ya Bu ya. Ya, bagaimana cara kita menghadapi karakter tersebut ya Bu ya agar bisa diterima dengan lapang dada ya Bu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bu, untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang Ibu hadapi ini, apakah Ibu punya jadwal tertentu, misalnya entah seminggu sekali atau ketika pada saat itu langsung Ibu panggil, langsung Ibu selesaikan atau bagaimana Bu? Kalau untuk jadwal, untuk terjadwal itu tidak ada. Kalau misalnya menyelesaikan masalah itu langsung di tempat itu, misalnya dia bikin masalah langsung Ibu selesaikan, itu tidak juga. Ibu mungkin kalau dia bilang jadwal mungkin bisa, tapi tidaklah terjadwal gitu ya. Ibu pertama kali akan nanti kalau menyelesaikannya tuh Ibu biarkan aja dia dulu, nanti ada saatnya mungkin dia udah tenang. Terkadang kan kalau orang lagi belum tenang kita kasih masukan kayak manapun nanti mental, maksudnya tuh balik ke kita lagi, dia nggak akan terima. Jadi mungkin Ibu nanti Ibu tunggu dia udah tenang, ketika mungkin dia ada perlu sama Ibu, minta tantangan Ibu atau apa. Jadi disitulah Ibu kasih masukan sama dia, Ibu tanya apa penyebabnya. Jadi tidak ada, itu pun Ibu lakukan dengan tujuan teman sejauhnya tidak tahu. Jadi cukup Ibu sama dia tahu. Iya, gitu. privasi ya Bu ya. Iya. Oh, jadi untuk jadwal yang Ibu tentukan itu tidak ada. Berarti ini sifatnya kondisional ya Bu ya. Ibu melihat situasi seseorang tersebut ya, baru kita atur kapan kita diskusinya. Dan ini juga bersifat privasi. Baik. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, dalam Ibu mengambil keputusan ini, apakah Ibu mempunyai seseorang yang mendukung Ibu atau ada faktor-faktor pendukung lainnya? Kalau untuk faktor pendukungnya, kalau untuk seseorang ada. Karena kita di sekolah ini, terutama Ibu sebagai pimpinan tidak bisa bilang 24 jam di sekolah atau seminggu itu penuh di sekolah, bisa bilang tidak mungkin gitu, karena kita ada kegiatan juga di luar kan. Jadi di dalam sekolah itu kita harus ada yang kita percayai, tapi bukan berarti keputusan guru tersebut itu adalah keputusan kita. Tidak, itu sebagai pandangan teman diskusi. Terkadang kita mungkin udah memutuskan, macam Ibu udah memutuskan si A ini, tapi kalau mungkin tidak sepenuhnya yang Ibu putuskan itu benar. Jadi kita harus ada teman diskusi, teman yang kita dibuatkan diskusi atau orang yang kita percayai itu haruslah bisa, ibaratnya bisa dia di tengah-tengah, orang yang netral, bisa ke kita, bisa juga dia sama temannya, bisa menetralkan suasana gitu. Dan sekali lagi bukannya 100% kita percaya sama dia, tapi kita tuh harus ini, maksudnya mungkin terkadang kita kan macam sekolah sering keluar, dia yang di sekolah dia bisa tahu kenyataan, oh kayak gini loh Bu masalah sebenarnya. Jadi sebagai masukan lah gitu, sebagai sumber informasi juga, sebagai bahan pertimbangan juga ya Bu ya. Oke. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir saya nih Bu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu ketika Ibu mengambil keputusan ketika ada masalah-masalah yang terjadi? Kesadaran dan tanggung jawab. Kesadaran, baik. Jadi pembelajaran yang Ibu ambil adalah kesadaran dan tanggung jawab ya Bu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Baiklah Ibu, alhamdulillah akhirnya tak terasa kita sudah
saya sudah mengajukan semua pertanyaan-pertanyaan saya pada wawancara kita kali ini, dan alhamdulillah proses wawancara kita sudah selesai. Mohon maaf jika ada pertanyaan saya yang tidak berkenan di hati Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu yang luar biasa. Bagaimanapun ini juga menjadi pembelajaran bagi saya atas informasi yang Ibu sampaikan tadi. Baik Ibu, saya akhiri ya Bu wawancara kita ya Bu ya. Semoga Ibu diberi kesehatan selalu Ibu. Amin. Baik Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya nih Bu, jika saya mengganggu kegiatan Ibu. Jadi tugas saya hari ini adalah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 31, yaitu mengenai pengambilan keputusan. Nah, tugas saya ini adalah mewawancarai kepala sekolah. Yang pertama kepala sekolah di tempat saya bekerja, dan yang kedua adalah Ibu sendiri ya Bu ya, dari PKIP Salsabila. Baik. Izinkan saya untuk mewawancarai Ibu ya Bu. Oke. Pertanyaan saya yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah nih, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus ini boleh saja yang baru-baru terjadi atau yang sudah berlalu beberapa waktu lalu. Nah, kalau saya kasus-kasus itu seperti contoh kayak ini Bu ya, misalnya guru, kehadiran guru yang tidak tepat waktu, intinya kedisiplinan guru yang sangat-sangat kurang. Berarti mengenai kedisiplinan ya Bu ya, Iya. kedisiplinan guru yang kurang ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus yang terjadi di sekolah Ibu? Kalau saya cara mengambil keputusan itu yang pertama bisa person-person ya, antara kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan kan, gitu. Oke, jadi individu ya Bu, Iya. tatap muka langsung ya. Iya, tatap muka Oke. langsung. Baik, nah selanjutnya apakah Ibu mempunyai langkah-langkah tertentu atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan jika Ibu ingin mengambil sebuah keputusan? Nah, kalau saya langkah-langkahnya itu biasanya ya itu tadi, yang pertama saya panggil guru-guru tersebut, saya tanya permasalahannya apa sehingga dia tidak menjalankan disiplin seperti jam masuk kan, karena di sini anak-anak kan masuk jam 7.30. Nah, guru kan mengharuskan hadir itu paling lambat 7.15, tapi kadang ada guru ini yang datang itu hampir mendekati jam masuk. Nah, itu apalagi yang sering terkendala itu pada guru piket. Kalau guru piket di sini kan jam 7 sudah wajib hadir ke sekolah. Kadang guru piket kan datang sudah jam 7.10 atau jam 7.15 Oke, berarti tadi langkah yang Ibu ambil adalah Ibu memanggil guru Iya. ya, dan Ibu jelaskan kembali Iya. kesepakatan di awal ya, bagaimana Iya. kedisiplinan ini bisa terjadi di sekolah. Makanya masalahnya itu apa, Iya. kenapa bisa seperti itu. Iya, baik. Nah, selama Ibu menjadi kepala sekolah nih, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif ketika Ibu mengambil keputusan? Kalau saya yang efektif saya ambil keputusan yaitu tadi bisa saya mengambil tindakan itu tidak secara gegabah. Tidak gegabah ya Bu ya? Tidak gegabah, karena saya juga mengambil keputusan itu kan tidak bisa sepihak. Iya, iya. Tergantung permasalahan apa. Misalkan permasalahan kecil ya cukup antara kepala sekolah dengan guru ataupun dengan melibatkan guru-guru yang ada di sini berbicara. Kecuali kalau masalah itu besar mungkin bisa jadi melibatkan yayasan. Baik, berarti yang paling efektif tidak gegabah dan mengajak diskusi ya Bu Iya. ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya ketika Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini, nah tentu ada tantangan ya Bu ya yang Ibu hadapi. Nah, tantangan apa saja yang Ibu hadapi? Ya, tantangannya itu tadi ada guru yang jika ditegur itu tidak menerima. Oh iya. Nah, ibaratnya kalau kita sampaikan kadang maunya itu jangan ditegur. Nah, tapi kan tidak bisa seperti itu. Jadi kalau tantangannya kalau menurut saya itu ya itu saja, nggak mesti harus
guru ini harus dipanggil, harus diapa, tapi ya itu tadi lah Bu yang menjadi permasalahan itu tadi. Kalau yang tantangannya, kalau yang gurunya sulit kali ditegur Ya. itu dia. Jadi tantangan ibu adalah karakter gurunya ya Bu Karakter ya, guru karakter yang harus gurunya. diperbaiki Iya, sebenarnya. baik. Nah, selanjutnya nih, jika ibu menghadapi suatu kasus atau masalah ini, apakah ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus ini atau langsung di tempat? Kalau biasanya saya langsung, karena kalau masalah ini kalau seandainya ditunda atau misalnya dikasih jeda, kadang-kadang berlarut. Kita kadang kalau masalah ini tidak sampai menyakiti perasaan orang lain. Nah, jadi kalau langsung kita selesaikan di hari itu kan udah nggak ada unek-unek lagi. Tergantung juga kalau seandainya masalah di hari itu tidak selesai, mungkin bisa jadi kita menggunakan waktu ya kita tadi melibatkan dengan guru yang ada di sekitar atau dengan yayasan. Baik, jadi ibu tidak punya jadwal tertentu dan kalau bisa langsung diselesaikan Iya. ya Bu, biar tidak berlarut-larut ya. Iya. Dan jika belum selesai maka akan didiskusikan kembali gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya nih Bu, pertanyaannya adalah mengenai faktor pendukung. Jadi ketika ibu mengambil sebuah keputusan, apakah ada seseorang yang ibu butuhkan untuk mendukung atau ada faktor pendukung lainnya? Ada rekan kerja. Rekan Nah, kerja ya? rekan kerja yang di sini yang bisa dikatakan dia dituakan lah di sini, yang bisa diajak untuk mengambil keputusan. Nah, kalaupun itu masalah itu memang harus melibatkan yayasan, ya harus saya sampaikan dulu dengan yayasan. Jadi masalah ini sampainya kemana kan gitu. Ya, berarti ibu punya seseorang ya Bu ya yang untuk mendukung ibu, yang bisa dijadikan sumber informasi atau bahan pertimbangan Ya. dalam mengambil keputusan. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Oke, dari semua yang ibu sampaikan tadi, nah, pembelajaran apa yang bisa ibu ambil? Oh, pelajaran yang bisa saya ambil tadi mengambil keputusan itu dengan cara mufakat. Jadi tidak mengambil keputusan itu sendiri, tapi diselesaikan juga tadi melalui rekan kerja, melalui yayasan, dan langsung kepada pihak yang harus diambil keputusan tadi itu dengan guru yang ibaratnya siapa yang bermasalah langsung dengan dia, dan supaya tidak ada lagi rasa unek-unek yang gak enak. Jadi terus kerjasama yang baik. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah mengambil keputusan secara mufakat ya Bu ya, dan kerjasama yang baik. Baik. Nah Bu, alhamdulillah semua pertanyaan sudah saya ajukan pada Ibu, dan alhamdulillah juga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi merupakan pembelajaran juga bagi saya. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu yang sangat luar biasa. Amin, sama-sama. Semoga Ibu diberi kesehatan selalu ya Bu ya. Amin. Dan terima kasih juga Ibu telah meluangkan waktu untuk kita wawancara. Sama-sama Ibu. Ya, izinkan saya mengakhiri wawancara ini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Siti.